Halo, selamat datang di Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas kondisi IHSG terkini. Hari Jumat kemarin di akhir bulan Februari, IHSG turun tajam, turun lebih dari 3% dan ada begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan dan ada isu-isu market akan crash, mulai melanda bursa kita dan para praktisi-praktisi pun mulai memberikan analisa-analisa yang seram setelah sebelumnya dikatakan fundamental bagus, opportunity dan lain-lain. Jadi kurang lebih itu pembahasan kita pada podcast kali ini. Jadi saya akan mengorek nih tentang crash IHSG, kejatuhan IHSG dan seberapa besar potensi market crash di masa yang akan datang terjadi. Kita akan korek itu. Saya juga akan bahas tentang teori bakar lahan yang sempat saya jelaskan. Itu teori yang terjadi di dunia bisnis, termasuk bisnis pasar modal dan beberapa kali terjadi di bursa dunia, di mana petani dalam tanda petani atau pemilik lahan atau di bursa saham namanya bandar sengaja membakar lahannya supaya hasilnya tanahnya gembur lagi dan hasilnya jadi gemuk lagi, jadi banyak lagi seperti itu. Apakah itu juga berpotensi terjadi pada IHSG saat ini? Kebetulan ada yang bertanya, jadi saya jadi ingat dan coba sedikit bahas tentang teori itu dan tentunya strategi apa nih yang at least akan saya lakukan dalam kondisi market seperti ini. Itu juga ada banyak yang bertanya seperti itu, jadi itu juga yang jadi pokok pembahasan kita. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Jadi sebenarnya video ini rencananya saya posting hari Sabtu pagi atau Sabtu siang, cuma itu hari pertama puasa. Jadi janganlah hari pertama puasa kita bahas yang jelek-jelek, yang ngeri-ngeri. Jadi saya tunda sampai hari Minggu pagi aja di publishnya supaya teman-teman tentunya sudah at least hari pertama puasa sudah bisa dijalankan dan bersiap-siap untuk kondisi market selama bulan puasa ini. Kurang lebih gimana gambarannya. Saya juga tentunya akan membahas tentang fundamental is dead. Masih banyak yang misunderstanding tentang kematian fundamental yang sebenarnya sudah lama terjadi. Saya akan kasih klarifikasi, penjelasan lagi karena menurut saya itu penting untuk Anda mengarungi kondisi market saat ini. Untuk Anda bisa survive di kondisi market sekarang itu Anda butuh knowledge itu juga dan tentunya hal-hal lain yang juga mempengaruhi IHSG seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi sedikit. Jadi sebenarnya kejatuhan IHSG sampai ke 6.200-an saat ini sebenarnya adalah hanya kelanjutan dari apa yang sudah saya katakan selama berbulan-bulan terakhir, selama podcast 4-5 bulan terakhir itu sudah saya katakan. Jadi sebenarnya nggak ada yang surprise ya dalam kondisi ini. Jadi saya hanya merekap aja di awal bulan Februari. Saya juga buat podcast Bicara Bandar. Waktu itu saya kasih judul Darurat Fundamental. Jadi waktu itu dalam IHSG dalam kondisi bahaya. Kenapa kondisi bahaya? Karena kinerja keuangan tahun 2024 perusahaan fundamental itu kinerjanya sangat baik. BBRI cetak rekor, laba terbesar sepanjang sejarah, BCA juga double digit, BMRI cetak rekor dan banyak lagi. Jadi kinerja keuangan emiten-emiten fundamental, jadi emiten fundamental di bursa kita itu sangat luar biasa. Makanya waktu itu saya bilang darurat. Bahkan saya buat hashtag waktu itu stop pelaporan keuangan. Kenapa? Karena pada saat itu, melihat kondisi saat itu, saya mengatakan ini bahaya kalau laporan keuangan terus dirilis dan nantinya ujungnya akan bayar pada para fundamentalis dan para pahlawan bursa semakin aktif memborong saham-saham fundamental yang menyebabkan harga sahamnya jatuh. Itu saya jelaskan panjang lebar puluhan kali, banyak yang nggak setuju, tapi itulah yang jadi kenyataan, itulah yang terjadi. Darurat fundamental, sayangnya tidak ada laporan keuangan yang di stop, bahkan sampai malam ini juga keluar berita bahwa ada emiten lagi Java kalau nggak salah labanya tumbuh dan lain-lain. Jadi itu saham-saham yang dalam bahaya karena bahaya para pahlawan bursa dan fundamentalis memborong saham. Itu yang sudah ribuan kali dijelaskan, kalau pahlawan bursa dan fundamentalis borong saham, IHSG akan hancur. Kayak gitu. Kalau mereka cut loss, IHSG akan terbang. Itu realita aja, bukan nakut-nakutin, bukan tebar fitnah. Dan akhirnya darurat fundamental, apa yang saya khawatirkan terjadi, kinerja emiten sangat baik, IHSG semakin terpuruk dan investor lokal semakin panik buying. Semuanya terjadi sesuai yang saya katakan.
Udah itu beberapa minggu kemarin ada euforia juga, euforia Danantara. Saya sampai buat rilis video untuk menjelaskan Danantara itu apa. Danantara itu nggak akan beli saham. Nggak akan beli saham BUMN, nggak akan, itu bukan itu tujuannya, dan beli saham hanya akan mengurangi portfolio mereka. Mengurangi cash mereka dan nggak menambah portfolio mereka. Karena portfolio mereka dihitung dari total aset BUMN. Jadi pasti nambah kayak gitu. Even uangnya ditidurin pun selama setahun pasti nambah dan nggak akan dibelikan saham. Sayangnya nggak banyak yang paham berita tersebut, banyak yang beranggapan, banyak influencer sesat juga mengatakan Danantara akan borong saham. Itu sebabnya aksi ini efeknya apa? Kembali lagi investor lokal jadi top buy, memborong saham-saham yang diprediksi akan masuk portfolio Danantara, yang ada dalam portfolio Danantara. Akhirnya saham-saham tersebut hancur. BMRI hancur, BBNI hancur, Telkom hancur, Inco hancur. Semua saham dalam portfolio Danantara hancur, walaupun untuk Danantara sendiri itu nggak ada efeknya apa-apa. Tapi buat pahlawan bursa yang memborong saham-saham itu karena euforia Danantara, semakin terpuruk, nyangkut ruginya semakin banyak. Seperti itu juga euforia Danantara. Saya coba buat video untuk mengurangi euforianya, tapi ternyata masih berlangsung. Kembali lagi, investor lokal euforia, panik buying, hancurlah IHSG. Lanjut. Dan jadi sebenarnya sampai akhirnya IHSG tutup di bawah 6.300, turun 3,3% pada perdagangan hari Jumat kemarin di akhir bulan Februari. Penyebabnya sangat-sangat simpel. IHSG terus bergerak turun, jadi IHSG jadi saat ini jadi salah satu bahkan kinerja bursa terburuk di dunia. Indeks terburuk di dunia di antara bursa-bursa besar di dunia terburuk. Orang Indonesia dulu mengatakan IHSG turun karena perang dagang. Saya kasih tahu ya, bursa Cina naik, bursa Amerika naik di tahun 2025 ini. Kenapa bursa Indonesia hancur? Jadi itu cuma kecap lah, nggak apa-apa. Tukang kecap ya jualannya kecap, cuma itu nggak ada efeknya sama sekali perang dagang. IHSG hancur, terpuruk, sangat dalam, dan penyebabnya hanya dua. Kapanpun IHSG turun, penyebabnya hanya akan dua. Pertama adalah aksi jual atau aksi profit taking asing yang terus berlangsung. Ini terjadi di bulan September lalu, di akhir September, di awal bulan Oktober, di pertengahan bulan Oktober, bulan November, bulan Desember, bulan Januari, awal Februari, pertengahan Februari, akhir Februari. Kenapa IHSG turun? Jawabannya cuma satu, akan selalu satu. Karena aksi jual dan aksi profit taking investor asing terus berlanjut. Terus gimana kalau ini terjadi bulan Maret ya? IHSG akan turun lagi. Gimana kalau terjadi bulan April ya turun lagi? Sama, terus. Seperti itu. Aksi jual dan profit taking investor asing yang terus berlanjut itu penyebab kejatuhan IHSG. Selalu seperti itu. Kayak gitu. Dan itu juga asing nggak mungkin jualan kalau lokal nggak beli. Jadi itu juga disebabkan oleh aksi panik buying investor lokal yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Ada euforia Danantara, orang ngira setelah Danantara akan digoreng, borong saham, hancur. Ada euforia darurat fundamental kinerja perusahaan bagus, borong sahamnya hancur. Gitu aja terus. Gak tahu di bulan Maret euforia apa, THR, punya duit banyak, borong saham, semakin hancur. Seperti itu. Jadi itu juga yang akan kita bahas. Jadi pergerakan IHSG saat ini sangat mengerikan. Ini adalah grafik foreign flow IHSG, di mana aksi jual asing. Kita lihat, ketika grafik dana asing masuk, IHSG naik. Ketika turun, keluar, selesai. Cuman itu. Jadi kalau dibalik tadi kan, di akhir September, kenapa IHSG jatuh? Sama, karena asing jualan. Asing jualan, lokal beli. Itu kejadian yang sama. Ada yang nabrak, ada yang ditabrak, gitu kan. Jadi itu kejadian yang sama. Asing jualan, lokal panik buying sama. Di sini penyebabnya sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama. Terus saja sama sampai hari Jumat kemarin. Total pembelian lokal pada periode ini itu 60 triliun rupiah.
Artinya apa? 60 triliun duit lokal, duit yang selama ini ada di tabungan orang lokal, mungkin ada di dana pensiun, mungkin sebelumnya berbentuk rumah dijual segala macam, dikumpulin total 60 triliun dikasihin ke investor asing. Dalam periode dari akhir bulan September ini sampai penutupan bulan Februari, 60 triliun rupiah dikasih ke asing. Sekarang di mana uang itu? Di tangan asing. Kayak gitu, di tangan asing. Dan tentunya kalau lokal beli, IHSG hancur. Betul juga kan, IHSG hancur. Itu gambaran kondisi IHSG. Sekarang mari kita korek. Jadi lokal panic buying itu fakta. Cuma orang gila yang bilang lokal panic selling, itu orang gila. Karena faktanya asing beli, asing jual, lokal beli. Lokal beli 1,8 triliun, 2,3 triliun, 500 miliar setiap hari. Jadi lokal panic buying. Pertanyaannya kenapa lokal panic buying? Dan itu yang harus kita perbaiki nih. Karena selama lokal panic buying akan semakin hancur IHSG. Kalau Anda bilang IHSG sekarang udah murah, betul. Asal Anda tahu, bulan November kemarin juga dibilang udah murah. Bulan Desember udah murah. Bulan Januari udah murah. Bulan awal Februari udah murah. Akhir Februari dibilang udah murah, sama aja udah murah. Tapi selama lokal beli akan selalu jatuh. Jadi ini ironis sebenarnya, bahkan karena sebulan terakhir ini saya cuma nganggur, nunggu asing masuk, nunggu lokal cut loss. Jadi saya banyak sekali post-post di Instagram. Ini saya ya, salah satu kesedihan saya karena di luar sana saya dengar dari orang ekonomi itu lagi susah. Saya dengar teman saya pebisnis dan lain semua susah. Bahkan ada hashtag kabur aja dulu, Indonesia gelap, dan lain-lain. Jadi ekonomi lagi sulit, tapi orang lokal, orang Indonesia malah borong saham. Borong saham salah nggak? Enggak sih gitu ya. Kalau Anda mau ngasih duit Anda ke asing ya nggak salah. Tapi ya kalau Anda jual rumah, uangnya dibeliin saham, berarti duitnya dibawa asing. Kalau uangnya dijadiin usaha, dijadiin buat usaha baru, itu jadi men-trigger ekonomi kan? Bener kan? Kalau dijadiin usaha baru, misalnya Anda beli buat toko, berarti bayar tukang, bayar kontraktor, bayar pegawai, beli bahan baku, semua berputar di ekonomi dalam negeri. Karena ekonomi lagi sulit, butuh geliat uang, butuh perputaran uang. Cuma karena uangnya semua dikasihin ke asing, ya ekonomi tambah sulit. Sedih sebenarnya. Sedih. Orang hemat gaji, nggak beli kopi, tukang kopi bangkrut. Terus uangnya hemat gaji buat apa? Buat beli BMRI di akhir bulan. Buat beli BBNI di akhir bulan. Jadi dikasih ke asing, asing bawa pulang. Jadi asing sekarang yang beli kopi. Ekonomi luar negeri yang aktif, yang menggeliat, ekonomi lokal semakin sepi. Jadi sebenarnya sebagai orang bursa nggak salah. Coba sebagai warga negara kan nggak pengen Indonesia hancur kan. Sebenarnya ini ironis, jadi orang-orang lokal-lokal setiap hari borong saham padahal ekonomi lagi sulit. Jadi kenapa itu terjadi? Karena memang ada ilusi investor yang mengira fundamental akan bangkit dari kematiannya. Ini ironis, saham fundamental terbukti jadi saham yang paling banyak membuat investor nyangkut. Udah dari bulan September dibilang valuasinya murah, fundamentalnya bagus, pasti naik. Udah dibilang dari bulan September. Tapi turun lagi. Saya udah bilang ratusan kali, bilang fundamental sudah lama mati. Makanya nanti saya harus bahas lagi nih. Cuma orang bilang suatu hari akan bangkit lagi. Tenang aja. Mati ya mati gitu, nggak ada bangkit lagi kayak gitu. Cuma menurut saya itu penyebabnya, karena ya saya tahu ya investor di bursa kita itu ada 6 juta yang nonton video ini paling 20.000 orang kayak gitu. Lebih banyak orang di sana yang punya ilusi kalau fundamental suatu hari akan bangkit lagi kayak gitu. Dan bukan cuma itu, diperburuk karena influencer lokal terus-menerus mempromosikan saham-saham fundamental. Karena memang influencer saham, dia cuma jualan saham. Dia nggak peduli ekonomi di luaran sana yang semakin krisis, dia nggak peduli. Yang penting jualan saham gue laku. Yang penting nilai transaksi naik. Yang penting fee yang gue dapat naik kayak gitu. Jadi terus mempromosikan saham-saham fundamental yang lagi murah. Dari September lalu murah, sekarang juga dikatakan murah.
Bukan cuman itu, minggu-minggu kemarin ada pelarangan aksi tebar fear YouTuber. Katanya kalau tebar fear itu dicari oleh orang-orang tertentu, jadi dilarang nih tebar fear. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi uang yang masuk ke kantong asing. Kayak gitu. Kalau tebar fear, lokal takut, jadi nggak beli saham kan? Jadi uangnya di tangan, mungkin dibeliin kopi, mungkin dibeliin mobil, mungkin dibeliin apa. Cuma sekarang karena nggak boleh tebar fear, jadi uangnya masuk lagi ke bursa saham. Dan juga terlepas dari itu, ada juga memang nggak dipungkiri ada memori kebangkitan IHSG di masa pandemi. Jadi di masa pandemi kan hancur juga tuh, turun juga tuh kayak sekarang. Dan di masa pandemik orang-orang yang beli di bottom kaya raya naik banyak, dianggap sekarang opportunity. Nggak salah juga sih, nggak sepenuhnya salah influencer, media atau elit-elit bursa saham, tapi memang ada memori itu yang realita juga kalau di masa pandemik. Tapi satu yang jarang saya bahas adalah menurut saya yang jadi trigger juga adalah kurangnya option dalam mencari side income di luar sana. Karena ekonomi sepi, orang bingung bisnis apa. Ini saya curhat ya, saya sering curhat. Jadi saya itu setelah pandemik, setelah cuan gede di pandemik, saya bahas semua itu 3-4 tahun terakhir saya bahas. Cuma ya Anda harus nonton podcast 3-4 tahun lalu dibilang, saya punya keinginan masuk ke bisnis bisnis real. Saya masuk ke bisnis real karena menurut saya bisnis real itu kembali lagi membuat ekonomi jadi hidup, mendatangkan kebaikan buat orang banyak. Bisnis saham kebaikannya cuma buat saya aja. Saya profit taking, masuk ke rekening, di withdraw, ya saya buat senang-senang aja. Cuma kalau bisnis real itu bisa berlipat ganda investasinya untuk sektor real. Jadi saya pengen masuk ke sektor real. Saya cerita, saya banyak ketemu orang-orang pengusaha, saya invest di startup dan lain-lain. Kayak gitu. Itu saya lakukan 2-3 tahun sampai pertengahan tahun lalu. Sampai sepanjang tahun lalu di podcast akhir tahun saya cerita, sepanjang tahun lalu saya nggak dapat bisnis apapun yang menarik di invest. Setahun saya cari, saya nggak dapat satupun bisnis yang menurut saya layak di invest yang menarik. Jadi niat saya nyari side income, nyuntik duit ke sektor real berhenti tahun lalu. 2 tahun lalu saya sama istri beli beberapa properti untuk dijual. Tahun ini saya jualin semua, sampai harusnya bulan depan saya udah nggak punya properti lagi yang bisa dijual karena market properti sangat lesu. Jadi saya pribadi menganggap opsi investasi itu semakin sedikit. Saya mau cari duit di mana? Akhirnya tahun ini di akhir tahun kemarin saya mutusin, ya udah mau nggak mau. Kalau kondisi real nggak aktif dan saya nggak punya skill untuk buat pisang goreng, untuk membesarkan itu kan saya harus invest juga kan. Saya bukan pelaku pasar real di sektor real yang bisa buat create something, jadi saya harus invest juga. Kalau invest di sektor real saya nggak ada yang menarik, ya saya balikin lagi duitnya ke saham. Jadi saya itu punya ya cukup banyak saham, uang hasil jual rumah, hasil segala macam yang pengen dimasukin ke bursa saham. Cuma saya masih nunggu aja. Kenapa? Ya sama. Karena asingnya masih jualan, masih jelek, ya saya nunggu aja, udah berbulan-bulan saya nunggu. Ya, kesal gitu. Jadi, menurut saya itu juga dialami banyak orang di luar sana yang bingung mau invest di mana. Karena ekonomi semakin lesu. Kalau dia kayak saya nggak punya skill, saya kan nggak bisa. Kenapa lu nggak pakai buat pisang goreng? Buat ini aja, bisnis jualan pisang goreng aja daripada saham goreng. Kan pisang goreng lebih bermanfaat. Cuma saya nggak bisa buat pisang goreng masalahnya. Saya nggak bisa buat bisnis itu. Saya cuma invest. Jadi saya harus ngukur resikonya kan, invest di sektor real karena saya cuma investor. Kalau menurut saya nggak menarik, ya udah saya invest di yang saya tahu. Jadi saya masukin lagi ke saham. Meskipun per hari ini cash saya di bursa aja belum habis-habis, masih banyak. Cash di RDI aja masih banyak karena memang marketnya lagi jelek. Tapi dibanding ekonomi, at least harga yang murah tentunya opportunity. Kalau someday lokalnya cut loss, harga akan naik lagi kan. Itu yang saya tunggu sama berbulan-bulan. Anda sudah bosan dengar saya ngomong itu selama berbulan-bulan terakhir selama kehancuran IHSG ini. Oke. Jadi itu menurut saya alasannya. Jadi yang terakhir ini juga dia tidak bisa dipungkiri memang kondisi lagi sulit, ekonomi lagi sulit yang membuat banyak orang yang investor ujungnya mau nggak mau masukin saham. Oh, pilihan lain ada uang palsu.
Dulu ada orang saham, ada orang kan pilihannya dua nih, investasi besar, UPAL atau saham kan. Masalahnya UPAL sampai bulan akhir tahun lalu lagi tinggi-tingginya, takut juga masuk kalau baru mau masuk ditinggi kan. Baru sekarang aja mulai hancur lagi UPAL. Jadi intinya masuk lagi ke saham, uang masuk terus ke saham. Karena memang bingung mau diapain. Dan edukasi para influencer keuangan mengatakan jangan megang cash. Kalau saya sih, saya happy banget megang cash. Karena saya tahu one day saya bisa dapat opportunity bagus, jadi saya megang cash dengan happy. Cuma orang yang nggak ngerti bilang jangan megang cash, beliin aja saham. Beliin saja saham, oh dividennya tinggi nih, lumayan, lebih dari RDI dan lebih dari SBI dan lain-lain. Seperti itu. Oke, itu kita bahas dari satu sisi. Tapi dalam sebuah kejadian, ada dua pihak. Ada korban, investor lokal, ada pelaku. Ada korban penabrakan, ada pelaku penabrakan. Ada yang nabrak, ada yang ini. Jadi itu satu kejadian. Korbannya itu, alasan korban kita udah bahas. Sekarang kita lihat alasannya kenapa asing jualan. Kenapa nih? Kita coba ini lagi. Banyak sekali yang nanya ke saya, kenapa sih asing jualan? Kayak gitu. Yang pasti asing jualan, kenapa yang sangat logis adalah karena dagangan mereka lagi laku keras. Proses profit taking berjalan lancar. Itu yang berulang kali saya katakan. Gimana kita expect asing berhenti jualan? Kita kan saya expect asing berhenti jualan. Anda juga yang udah sadar, expect asing berhenti jualan. Tapi sama ketika Anda expect asing berhenti jualan, kalau jualan mereka makin hari makin laku. Sama aja kayak orang jualan pisang goreng, kalau setiap hari orang ngantri di depan warung pisang gorengnya, ya dia nggak akan berhenti jualan. Iya kan? Gimana kita expect asing? Itu yang paling make sense. Boleh berteori-teori kecap-kecap bebas, tapi yang pasti, yang real, yang fakta adalah jualan mereka makin hari makin laku. Gimana kita expect mereka berhenti jualan? Dagangan mereka laku keras, kayak gitu. Atau itu satu teori yang sangat mungkin. 80-90% kemungkinan alasan asing jualan karena ya dagangan mereka laku keras. Kayak gitu. Apapun yang laku keras akan semakin banyak supply-nya dijual semakin banyak. Itu pertama. Karena alasan tadi pahlawan bursa, kenapa ini investor lokal beli kan udah dibahas sebelumnya. Yang kedua, yang juga let's say 20% kemungkinan adalah yang mengerikan adalah kalau ada perubahan fundamental yang terjadi di Indonesia. Fundamental artinya perubahan Indonesia sendiri. Kita tahu kita lagi ganti rezim, ganti kepemimpinan. Di masa pemilu, pembahasannya adalah keberlanjutan. Yang dijual adalah keberlanjutan. Tapi kalau kita mendengar pembahasan 100 hari pertama, saya lihat kok nggak ada keberlanjutan ya. Banyak arahan yang berubah dan lain-lain. Itu kita lihat di sektor real, di kebijakan pemerintahan, pemotongan anggaran dan lain-lain kan. Pemotongan anggaran sama keberlanjutan itu jauh banget kan. Seperti itu. Ada dulu dibuat INA, sekarang tiba-tiba dibuat Danantara. Jadi tema keberlanjutannya sepertinya yang dijanjikan sepertinya nggak berlangsung dengan baik saat ini. Itu bisa saja membuat investor asing memutuskan untuk wah bahaya nih. Kalau berlanjut, investor asing bahagia selama puluhan tahun, selama belasan tahun di Indonesia, mereka asik aja goreng, jual, karena temanya keberlanjutan. Cuma kalau ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman, aduh gue nggak nyaman ya dagang di sini. Masalahnya, asing kalau ngomong nggak nyaman, aset mereka ribuan triliun di bursa saham Indonesia. Jadi harus dijual. Jadi pelan-pelan mereka jual kalau mereka nggak nyaman. Kayak gitu. Itu let's say 20% kemungkinan jadi alasan kenapa asing terus jualan. Mungkin ada something change. Nggak ada hubungan sama perusahaan ya. Nggak ada hubungan sama fundamental, laba, dan nggak ada sama sekali. Ini lagi ngomong, mereka nggak nyaman dagang di Indonesia. Kayak gitu. Mungkin karena deal dengan pemerintah yang berbeda.
Kita sempat sempat mendengarkan heboh pagar laut gitu. Itu juga kan bukan keberlanjutan, walaupun akhirnya berlanjut lagi. Baru-baru ini kita heboh kasus Pertamina juga, itu kan bukan keberlanjutan kan, walaupun nggak tahu mungkin minggu depan lanjut lagi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu, atau mungkin asing sendiri di balik layar ada deal-deal yang nggak sesuai dengan tema keberlanjutan yang membuat mereka, kalau gitu gue keluar aja. Dan saya jamin itu bukan makan gratis, makan bergizi gratis, pasti bukan itu. Saya udah bahas, asing bukan manusia kejam yang gak suka anak-anak makan gratis gitu, enggak kok, bukan itu urusannya. Mereka gak ada urusan kayak gitu. Oke. Mungkin ada peraturan yang merugikan asing, saya sempat mention, mungkin jangan-jangan tiba-tiba nanti laba BUMN itu langsung dikasih ke Danantara, bukan berupa dividen tapi berupa setoran. Bisa aja berupa setoran. Jadi mungkin jadi kan saham let's say saham BMRI, saham BBNI itu kan mayoritas dimiliki Danantara sekarang atau dimiliki Indonesia. Sebagian lagi dimiliki asing, sebagian lagi dimiliki pahlawan bursa kan. 3 pihak besar, saya udah bahas di video Danantara. Mungkin ke depannya nggak kasih dividen. Jadi asing nggak dikasih dividen, pahlawan bursa nggak dikasih dividen, duitnya langsung ke Danantara. Ya buat hal yang bagus, buat ngeboost ekonomi, buat pembangunan bangsa, buat lain-lain. Seperti itu. Cuma tentunya itu bisa merugikan asing. Asing mau protes bisa nggak? Ya nggak bisa. Kan BUMN milik negara. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi asing nggak bisa ngapa-ngapain. Paling dia bisa, ya udah kalau gua nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah gua jual ke pahlawan bursa sahamnya. Kalau asing nggak bisa minta dividen maksa, ya gua jual aja sahamnya ke pahlawan bursa. Karena nggak jual ke Danantara juga, karena Danantara nggak minat beli saham. Karena asetnya udah diakui semua kan, ngapain beli sahamnya kalau asetnya 100% udah diakui sama Danantara. Seperti itu. Dan tapi di sisi lain yang harus jadikan pertimbangan juga, pahlawan bursa di Indonesia itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Indonesia, saya nggak tahu negara lain, cuman pahlawan bursa di Indonesia adalah tuan rumah yang baik, membuat investor asing sangat nyaman dan untung sangat besar. Itu sebenarnya nilai jual. Kayak gitu. Jadi walaupun deal sama pemerintah goyah, asing juga mikir, ini klien gue yang baik nih. Tiap tahun gitu. 5 bulan terakhir aja gue dapat 60 triliun dari mereka. Masa mereka ditinggalin gitu aja? Itu juga pertanyaan lain. Jadi itu hal-hal yang bisa terjadi, yang mana ya kita nggak tahu. Yang pasti sih dagangan mereka laku keras, itu fakta pasti. Dan kalau dagangan laku keras, kita nggak bisa expect mereka berhenti jualan. Tapi mungkin juga di balik dagangan laku keras, ya dagangan laku keras itu rezeki. Tapi di balik itu ada reason lain, ya mereka memang pengen keluar. Mungkin mereka mau pindah ke negara ASEAN lain, pindah ke Thailand. Dan ini ya udah gue bisnis jual gorengan di Thailand atau Vietnam aja misalnya, kayak gitu. Itu yang semoga tidak. Seperti itu. Jadi 2 alasan itu yang saya jelaskan supaya Anda ngerti kenapa asing jualan dan kenapa lokal panic buying. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan. Nanti saya akan pindah lagi ke ini. Saya pertanyaan ini tentang ini. Oh ya, ini dari Lismi. Waktu COVID pernah jelasin tentang petani atau bandar bakar lahan dulu supaya IHSG bisa subur dan berbuah lagi. Apakah sekarang ada tanda-tanda asing akan bakar lahan di IHSG? Ini pertanyaan menarik. Jadi simpelnya tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam dunia pertanian juga bisnis juga, bahkan kita tahu ada pasar dibakar, pemukiman masyarakat dibakar dan lain-lain. Jadi intinya, at one point seringkali penguasa atau pemilik lahan melihat bahwa ini udah nggak, atau petani melihat lahan gue ini udah nggak subur lagi, tanam hasilnya sedikit. Jadi kalau gitu ya udah kita bakar aja lahannya. Jadi daripada diulang-ulang proses yang sama, seringkali pemilik lahan bilang gue bakar aja lahannya. Dan hal yang sama juga berlaku di bursa saham. Di podcast waktu pandemik saya jelaskan peristiwa-peristiwa dunia di mana bandar bakar lahan, di mana bursa dihancurkan, harga saham dibanting supaya tujuannya setelahnya tumbuh lebih sehat.
Itu juga terjadi di masa pandemik, walaupun ya nggak perfectly sama, tapi setelah indeks hancur, bursa jadi tumbuh jauh lebih sehat. Buat all time high lagi, jumlah pahlawan bursa meningkat, omset meningkat, dan lain-lain. Jadi dibakar. Pertanyaannya sekarang, kira-kira asing bakal bakar lahan nggak di IHSG? Seperti itu. Menarik sih pertanyaannya, cuma tentunya Anda sudah nyadar dari penjelasan sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang itu kita nggak bisa nganggap asing panennya kecil. Nggak bisa ngomong, ini lagi paceklik nih di Indonesia, di IHSG, nggak bisa. Kenapa? 5 bulan terakhir aja dapat 60 triliun. Kok bisa dibilang ini paceklik? Ini panen raya bagi investor asing dapat 60 triliun. Orang jual rumah, jual mobil untuk dikasihin ke mereka duitnya. Ini panen raya. Jadi yes, kalau setuju saya, kalau memang asing lagi paceklik, dia bisa membakar lahan, menghancurkan IHSG, itu IHSG itu udah bawa kendali mereka, terserah mereka. Mereka tinggal menghubungi sopir angkot, ngehubungin beberapa pihak lainnya gitu. Yuk kita bakar, hancur lah IHSG. Paling 4-5 orang yang mutusin. Hancur IHSG, dibakar lahan. Tapi itu baru relevan terjadi kalau bursa sudah sepi, aksi panik buying udah berakhir, dan lain-lain. Sekarang panen raya namanya. Nggak mungkin orang lagi panen, lagi seru-seru panen, tiba-tiba yuk kita bakar gitu, nggak mungkin. Gila itu namanya. Bandar bebas tapi nggak gila. Jadi no, nggak ada cerita bakar lahan saat ini karena sekarang panen raya. Seperti itu. Karena kenyataannya memang IHSG, kalau kita dari sisi bursa saham Indonesia, investor Indonesia baik-baik aja. Dan daya beli investor dalam negeri itu terus meroket. Dari November, dari September sampai akhir bulan, sampai kemarin, total pembelian asing 59,9 triliun. Ini fakta semua loh ya. Foreign flow itu fakta, bukan analisa, bukan kecap, bukan apa, itu fakta. Datanya Anda hitung langsung dari bursa. Januari sampai Februari asing bisa bawa pulang 20 triliun, panen raya. Februari 16,1 triliun, minggu ini aja asing ngumpuli dapat duit 7,6 triliun. Jadi ini panen raya. Kita nggak bisa bilang ini bakar lahan, ini panic selling, nggak, ini panen raya. Seperti itu ya. Jadi kalau ngomong kayak gini Indonesia baik-baik aja, walaupun tadi bahas juga ya sebenarnya sedih. Ekonomi lagi lesu, orang Indonesia malah borong saham. Dan tentunya selama investor lokal beli ya hancurlah IHSG. Ini terakhir, kondisi terakhir IHSG di 6271, udah dekat ke level 5 ribuan, dan IHSG semakin hari semakin hancur. Saham-saham ini, saham BBCA 1,7%, BMRI 1,9%, BBNI turun 7,14%, Astra 1%, Telkom 5,6%, hancur saham-saham ini, saham-saham fundamental yang diborong oleh investor lokal. Kayak gitu. Dan sebenarnya kalau lihat memang trennya mengerikan. Ini bukan hal yang baru, penjualan asing ini di Telkom udah terjadi sejak tahun 2022 dan lain-lain. Ini udah waktunya habis. Tadinya saya mau lihat tunjukin grafik-grafik foreign flow di saham-saham fundamental. Memang kondisinya sudah sangat mengerikan dan asing panen raya di saham tersebut. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan. Oke, ini juga gambaran saya ambil salah satu pandangan para investor mayoritas di bursa kita yang lagi heboh-hebohnya borong saham adalah tenang aja, nggak usah panik. Kalau ada merah pasti ada hijau. Gitu aja repot. Apalagi saham Big Bang berfundamental bagus, sejarah mengatakan Big Bang akan selalu bangkit. Sudah teruji di beberapa krisis, justru kalau kelak panen, ciciplah di harga bawah seperti sekarang ini. Oke, ini pandangan mayoritas. Ini juga yang diajarkan mayoritas influencer di bursa kita. Saya ngomong yang benarnya dulu. Benar, sejarah membuktikan dari tahun ke tahun saham-saham Big Bang berfundamental bagus, berfundamental solid, setiap habis terpuruk naik lagi, setiap habis terpuruk naik lagi, seperti itu. Saham-saham seperti BBNI, BMRI, BBCA, kalau udah terpuruk naik lagi, kalau udah terpuruk naik lagi. Cuma satu hal yang harus Anda mengerti,
Mereka naik bukan karena fundamental bagus. Sejarah akan berulang, yes. Kalau faktor-faktor yang menjadi pembentuk sejarah terjadi. Misalnya nih, ada satu padi, ada satu lahan, akan ada waktunya petani nanam, ada waktunya petani menyiram, ada waktunya petani diserang hama, membuang, tapi akan ada waktunya di akhir akan panen lagi. Sejarah berulang tuh. Tenang aja, nggak usah khawatir ketika nggak kelihatan padi, nanti juga akan panen. Sejarah akan berulang. Selama petaninya masih di situ kan. Jadi harus ngerti pelaku sejarahnya. Nggak bisa kita bahas cuma padinya aja tenang, kalau nggak ada padi nanti juga tumbuh lagi. Kalau petaninya nggak di situ nggak kejadian. Jadi itu yang saya coba ajarkan selama beberapa bulan terakhir. Yes, saham Big Bang akan naik lagi. Kalau asingnya beli, lokalnya jual. Lokalnya cut loss. Karena itulah yang membuat saham Big Bang naik. Nggak ada waktu untuk menunjukkan, sudah puluhan kali nunjukin grafik-grafik foreign flow di saham. Itulah yang menyebabkan. Dan itu juga yang Anda lihat setiap harinya. Sejarah akan berulang, setiap lokal panic buying, saham hancur, saham BBNI hancur. Sejarah membuktikan. Terus fundamental bagus, yes. Saham BBNI akan hancur, fundamental bagus. Saham BBNI akan terbang, fundamental bagus. Tergantung si pelaku sejarahnya, bukan tergantung BBNI, bukan tergantung fundamentalnya. Jadi itu yang Anda harus ngerti. Makanya saya berulang kali mengatakan fundamental sudah lama mati. Jadi Anda harus move on dari fundamental, fokus ke pelaku sejarah. Itu yang Anda ini. Karena sejarah berulang karena ada pelaku sejarah. Tanah nggak akan tumbuh padi sendiri kalau pelaku penanam padinya pergi kan. Itu juga yang Anda harus ketahui. Kayak gitu. Jadi di sini saya akan berulang lagi sedikit tentang fundamental is dead dan saya akan coba perbaiki beberapa pemahaman yang saya lihat masih banyak miss tentang kematian fundamental. Jadi sedikit history, fundamental itu mati di pertengahan tahun 2020 di masa pandemik, disitulah fundamental mati. Kalau penasaran kenapa, nonton video di tahun 2020 podcast kami, disitulah fundamental mati. Jadi fundamental mati itu bukan masih baru, udah lama. Memang influencer baru mulai bahas 6 bulan terakhir. Karena saham-saham fundamental baru hancurnya 6 bulan terakhir. Tapi fundamental mati udah lama. Seperti itu. Tapi saya jelaskan inti-intinya dulu ya. Kematian fundamental di bursa saham bukan berarti, yang nggak akan, yang banyak miss adalah fundamental mati bukan berarti semua perusahaan fundamental akan bangkrut. Enggak ada hubungan. Bukan berarti BBNI akan hancur karena fundamental mati. Enggak, BBNI itu perusahaan bank dengan fundamental solid, labanya akan tumbuh terus, yes. Enggak ada hubungan. Fundamental ini hancur bukan berarti tukang jual pisang goreng yang rame tiba-tiba sepi. Enggak ada urusan. Ini fundamental cuma mati di bursa saham. Itu bukan berarti seperti itu ya. Fundamental mati bukan berarti semua saham fundamental harga sahamnya akan turun ke gocap. Nggak ada urusan. Karena untuk turun ke gocap harus ada pelaku sejarah asing dan pahlawan bursa. Itu yang menyebabkan bisa ke gocap. Nggak ada urusan. Fundamental mati bukan berarti saham non fundamental semua akan naik ratusan atau ribuan persen. Nggak ada urusan juga. Karena untuk saham brand untuk jadi terbesar lagi di Indonesia butuh digoreng sama supir angkot. That's it. Nggak bisa karena fundamental mati tiba-tiba naik sendiri. Nggak bisa. Kayak gitu. Nggak bisa saham-saham busuk tiba-tiba semua jadi terbesar di Indonesia. Nggak bisa. Karena untuk saham busuk jadi terbesar di Indonesia harus digoreng. Harus ada pelaku sejarahnya. Bukan karena kematian fundamental. Karena fundamental sudah mati, sudah selesai. Nggak ada lagi efeknya apa-apa.
Dan satu lagi fundamental mati artinya juga analisa fundamental tetap harus digunakan kalau Anda mau beli perusahaan atau 100% saham perusahaan. Kalau Anda mau beli bank BBHI 100% artinya apa? Semua dividen jadi punya Anda, semua keputusan punya Anda, semua pegawai tanggung jawab Anda. Kayak gitu, semua aset jadi milik Anda. Kalau Anda mau beli saham BBHI 100%, artinya apa? Artinya Anda harus teliti semua itu. Pegawainya teliti, asetnya teliti, profitnya teliti, bisnisnya teliti. Anda harus beli semua. Kalau Anda beli 100%. Karena setelahnya semua jadi tanggung jawab Anda, jadi aset Anda, dan Anda juga yang akan menentukan harganya. Karena semua punya Anda. Kalau Anda cuma beli sahamnya bandar, sahamnya asing, nggak ada urusan, karena tetap asing yang memutuskan harga saham tersebut. Kalau Anda beli saham BBHI sekarang, tetap bandarnya yang memutuskan, bukan Anda. Jadi nggak ada gunanya. Aset bukan punya Anda, profit bukan punya Anda, kendali bukan punya Anda, tanggung jawab juga bukan tanggung jawab Anda. Nggak ada urusannya. Kayak gitu. Berarti benar ya, analisa fundamental tetap berlaku kalau Anda mau beli perusahaan. Tapi kalau beli saham nggak ada. Nggak ada gunanya. Dan lagi, fundamental is dead juga bukan berarti fundamentalis juga ikut mati. Saya nggak pernah bilang fundamentalis mati. Saya bukan Tuhan. Saya bukan malaikat pencabut nyawa. Fundamentalis kan orang. Tetap aja hidup, nggak apa-apa. Itu bagus buat ekosistem bursa. Buat rantai makanan di bursa. Bukan berarti influencer fundamentalis berhenti jadi influencer yang nggak itu kerjaan mereka. Jadi Anda jangan harap ketika fundamental mati tahun 2020 lalu, tiba-tiba video-video tentang fundamental semua di take down dari YouTube gitu. Edukasi buku-buku fundamental semua ditarik dari peredaran. Enggak seperti itu. Dan para elit dan bandar nggak akan berhenti menanamkan doktrin fundamental ke pahlawan bursa, itu pasti. Orang-orang demo bilang fundamental is alive akan terus berlangsung. Fakta juga membuktikan para elit bursa, para bandar, itu yang dia serang adalah analisa bandarmologi, analisa foreign flow. Itu fakta sejarah di bursa kita. Nggak pernah mereka nyerang analisa fundamental. Nggak pernah mereka bakar laporan keuangan, nggak pernah. Kayak gitu. Meskipun nggak ada gunanya buat harga saham, tapi retail suruh baca laporan keuangan itu. Kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi bukan berarti seperti itu ya. Banyak yang mengira seperti itu, enggak. Bukan berarti itu. Terus apa arti kematian fundamental? Artinya simpel bahwa bandar tidak lagi melihat fundamental sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menggoreng atau membanting harga saham. Jadi saham mau naik, mau turun, itu murni kebebasan bandar. Terus kebebasan bandar ditentukan apa? Apakah ditentukan sama fundamental perusahaan? Enggak, karena fundamental sudah mati. Itu aja. Berarti saham fundamental bagus, boleh nggak boleh mungkin nggak harganya naik? Mungkin kalau bandarnya mau goreng. Setelah digoreng mungkin nggak dihancurin? Mungkin kalau bandarnya mau jualan. Sesimpel itu. Fundamental bagus terjadi, fundamental busuk terjadi. Jadi artinya apa? Kematian fundamental itu berarti kalau perusahaan labanya naik, harganya bisa naik, bisa turun. Itu fakta, Anda temukan sehari-hari. Itu enaknya ngomong fakta, Anda lihat kenyataannya, bukan lihat di buku-buku. Bukan lihat di YouTube, Anda lihat kenyataannya. Ada perusahaan laba naik, bisa ARB harga sahamnya sekarang. Perusahaan besar. Laba turun, bukan harganya bisa naik, bisa turun. Prospek bisnis bagus, harga sahamnya bisa naik, tapi bisa juga turun. Bisa terus naik, bisa terus turun. Bisnisnya udah tutup, harganya bisa naik. Seperti tutup lapak, bisa juga turun. Bisnisnya tersebar di seluruh Indonesia. Gimana kalau emiten bisnisnya tersebar di seluruh Indonesia? Gimana harga sahamnya? Bisa naik, bisa turun. Bisnisnya nggak ada, kantornya nggak ada, gimana sahamnya? Bisa naik, bisa turun. Itulah artinya fundamental sudah mati. Intinya harganya bisa naik, bisa turun. Semua terserah bandar. Itu artinya fundamental mati. Nggak bisa dibilang laba turun, kenapa harga naik? Kenapa harga turun? Berarti hidup dong fundamental, nggak ada urusan. Seperti itu.
Itulah namanya hukum kebebasan bandar. Yang sudah ratusan kali saya katakan, itulah hukum terbesar, terkuat di bursa saham. Hukum kebebasan bandar. Juga fundamental sudah mati, artinya kehancuran atau kebangkitan IHSG tidak ada hubungannya dengan kondisi real di Indonesia. Artinya apa? Bukan berarti karena IHSG hancur, bukan berarti karena Indonesia gelap. Artinya juga bukan berarti Indonesia harus terang dulu baru IHSG naik. Enggak. Bukan berarti ekonomi harus cerah dulu dan lain baru IHSG rebound. Enggak. Investor lokal tinggal butuh cut loss berjamaah, IHSG akan naik. Mau Indonesia gelap, pengangguran kayak itu, enggak masalah. Sorry. Oke, lanjut. Jelas ya, clear ya. Juga ini juga beberapa pemahaman yang salah yang sering ini. Arti dari kematian fundamental artinya saham fundamental bagus yang harganya murah belum tentu naik harganya. Dulu ketika zaman fundamental masih hidup ada kepercayaan seperti itu. Kalau perusahaan fundamentalnya bagus, harganya murah, pasti harganya naik. Sekarang udah enggak lagi. Begitu juga kalau ada saham non fundamental yang nggak ada fundamentalnya, yang udah digoreng tinggi, udah terbang tinggi harganya, belum tentu turun harganya. Kenapa seperti itu? Karena semuanya diatur oleh hukum kebebasan bandar. Itu yang menentukan. Saham non fundamental setelah digoreng bisa hancur, bisa. Bisa tetap di atas, banyak. Nggak turun-turun bertahun-tahun, banyak. Karena diaturnya sama bandar, bukan oleh doa-doa para fundamentalis. Seperti itu ya. Saham fundamental bagus, valuasinya murah, bisa digoreng, bisa. Bisa dibiarin bertahun-tahun, bisa. Contohnya banyak. Ini contoh, misalnya ini saham yang dulu, waktu di tahun 2023, 2022 banyak didoakan supaya segera hancur harga sahamnya. Karena harga sahamnya naik dari 525 di 2019, di 2020 525 jadi 43.000. Dibilang ini gila, saham bubble bakal pecah. Karena dia pakai mindset saham non fundamental. Kalau digoreng tinggi pasti turun harganya. Tapi itu enggak. Ingat, fundamental sudah mati di tahun 2020. Jadi enggak turun harganya. Pernya 400 katanya harus turun harganya. Per 200 harus turun, katanya harus ke 10. Kenyataannya sekarang pernya 465. Harga sahamnya naik dari 43.000 jadi 116.000. Nggak turun-turun sahamnya. Udah mabok gitu yang mendoakan supaya harga sahamnya hancur, nggak turun-turun. Kenapa? Karena bandarnya belum mau nurunin. Selesai. Saham overvalue belum tentu turun. Tapi bukan berarti nggak bisa turun, ya bisa. Nanti setelah stock split, investor retail pahlawan bursa beli, bandarnya jualan ya turun juga. Kalau bandarnya mau jualan, kalau nggak jualan ya naik terus. Begitu juga dengan saham under value. Ini saya tutupin. Sahamnya ada saham yang di 2019 harganya 3.450. Turun ke 1.870 di tahun 2020. Di akhir tahun 2020, pernya udah 12. Dulu banyak fundamentalis bilang ini perusahaan fundamental bagus, kokoh, valuasinya udah rendah. Di tahun 2021 ketika saham-saham rebound, ini malah turun. Pernya jadi 9 kali, harganya turun ke 1.500. Orang bilang, kalau fundamental bagus, valuasi rendah akan naik. Di tahun 2022 makin turun. Pernya jadi 9 kali. Di tahun 2020, ini karena 2020 fundamental sudah mati kan. 2023 pernya turun ke 2,7 kali. Gila nggak? Per 2,7 kali. Katanya 10 aja udah murah gitu. Ini 2,7 kali harganya jadi 1.000. Setelah ini harganya akan naik, ternyata enggak. Sekarang harganya 950. Makin turun, padahal ini pernya udah 2,7 kali. Jadi saham under value belum tentu naik. Bisa naik, bisa kalau digoreng bandarnya. Clear ya? Jadi di sini kita sudah sangat jelas bahwa saham terbesar bukan berarti perusahaan terbesar. Ini saya contohkan. Saat ini karena brand dijegal, perusahaan terbesar masih BBCA.
BBCA market cap-nya 1.000 triliun. Apakah artinya BBCA adalah saham dengan profit terbesar? Ternyata enggak. BBCA profit ketiga terbesar. Equity-nya, asetnya ternyata BBCA ketiga juga. Brand itu kedua terbesar karena lagi dijegal kan. Tapi apakah brand asetnya profitnya terbesar? Enggak tahu, ini non fundamental. Bian. Jadi Anda lihat 10 besar perusahaan saham terbesar di sini itu mayoritas bukan perusahaan terbesar, bukan laba terbesar, bukan. Bahkan ini saya iniin. Ini brand, ini Anda bisa foto, bisa pelajari BBCA, ininya peringkat 1, ini peringkat 3, ini peringkat 3. Brand bahkan nggak masuk di peringkat manapun. DCII nggak masuk peringkat manapun. Bian, ininya nomor 3, ininya nomor 10, ininya nggak ada malah. Equity-nya malah nggak ada Bian. Bian ini perusahaan batubara yang lebih besar di Adaro, PTBA, ITMG, Indi semua disatukan, gedean Bian kalau secara nilai perusahaan. Ada DCII, ada DSSA, ada PANI juga seperti itu. Jadi saham terbesar bukan berarti perusahaan terbesar, bukan berarti laba terbesar. Kenapa? Karena fundamental sudah mati. Fundamental di bursa saham lagi ngomong saham terbesar. Perusahaannya besar-besar silahkan. Seperti itu. Itu juga. Artinya juga saham yang naik cepat bukan berarti harus turun cepat. Ini contoh. Dia naik cepat, lanjut naik lagi. Naik cepat, lanjut naik lagi. Naik cepat, di sini naik lagi sekarang. Arah berjilid-jilid, bukan seperti itu. Dan kita lihat juga karena fundamental sudah mati. Ini saya ambil data dari 1 Januari sampai 1 Januari 2023 sampai kemarin 28 Februari. Kita lihat saham apa, ini kan periode panjang nih, 2 tahun lebih nih. 2 tahun lebih. Dalam 2 tahun terakhir saham apa yang kinerjanya paling baik? 2 tahun terakhir, semua saham di bursa kita dengan semua kinerjanya, mana yang paling baik? Paling baik itu brand. Nilainya naik 715 triliun rupiah. Itu the best of the best di bursa kita. Brand ada fundamentalnya? Nggak ada kalau menurut saya. Tepia naik 357%, ini peringkat kedua. Nilai perusahaannya naik 357 triliun dari 1 Januari 2023. Nilai sahamnya, market cap-nya. Ketiga Aman naik 352 triliun, DSSA naik 207 triliun, DCI 189 triliun. Inilah saham-saham terbaik di bursa kita. Jadi kalau ada yang bilang brand bukan saham terbaik, itu sesat, nggak tahu data. Karena datanya dari 2 tahun terakhir, dari 2023 dia naik 715 triliun. Nggak ada satupun emiten di bursa kita labanya naik segitu. Semoga clear ya, nggak ada satupun. Gitu dan seterusnya. Anda bisa foto, bisa screen cap. Kita lihat perusahaan terburuk. Saham terburuk, perusahaannya solid, fundamentalnya solid. Kita lihat Unilever itu ada kedua terburuk, turun 140 triliun. Telkom turun 138 triliun. Jadi kalau dibilang Telkom di sini udah murah, di sini sekarang lebih murah. Di sini 3.750, sekarang 2.350. MDKA itu turun 65 triliun dan seterusnya. Inilah saham-saham terburuk. Saham terburuk bukan berarti fundamentalnya buruk, enggak. Kita lihat fundamental bagus adalah saham-saham fundamental bagus adalah masuk kategori saham-saham terburuk. Itu fakta. Saya cuma ngomong fakta di sini. Enggak ada komentar. Kalau komentar itu bilang ini kayaknya KLBF udah kemurahan nih. Itu komentar, bukan fakta. Itu ngedukun. Ini kayaknya KLBF tanggal 4 Juni bakal digoreng. Itu komentar. Saya cuma ngomong fakta, data. Kayak gitu. Jadi di sini clear ya, fundamental sudah lama mati. Jadi Anda harus remove faktor fundamental kalau Anda mau survive di bursa kita. Bukan berarti Anda nggak boleh beli saham BBNI. Boleh. Tapi jangan lihat fundamentalnya. Karena orang yang lihat fundamentalnya nyangkut parah di BBNI. Kalau Anda sudah dengar dari bulan September lalu fundamental sudah mati, Anda nggak akan setiap turun beli kan. Karena semua fakta fundamental sudah tidak terjadi di bursa kita. Oke, lanjut. Saya bahas Q&A aja, ini udah hampir sejam ya. Lama banget. Oke. Coba dengan podcastnya dicoret. Ini berarti influencer.
IHSG jatuh bukan karena lokal panic buying. Ini akibat BEI buat aturan short selling, jadi asing lagi short sell saham Himbara, masa gitu aja nggak paham. Oke, saya bahas short selling. Kayaknya ada influencer, ada YouTuber, ada podcaster, saya nggak tahu lah siapa, mengatakan IHSG turun karena di short sell oleh asing. Karena lokal panic sell, karena BI sudah mengesahkan aturan short sell. Oke, saya clearkan dulu ya. Pertama, aturan short sell buat investor asing itu udah ada dari dulu. Dari sebelum COVID aja udah ada. List saham short sell itu at least sudah 10 tahun terakhir udah ada. Semua saham Himbara masuk ke dalam list saham short sell. Itu satu. Jadi aneh kalau asing buat retail memang baru sekarang, buat pahlawan bursa sekarang bisa. Pahlawan bursa dengan modal sekian. Buat bandar udah dari dulu short sell. Kenapa dulu nggak dipakai, sekarang dipakai, itu pertanyaan lagi. Mungkin nggak paham podcasternya seperti itu. Itu satu. Kedua, mungkin podcasternya juga itu nggak paham artinya short sell. Asing short sell. Short sell itu artinya orang nggak punya barang, minjem barang, misalnya Anda mau short sell, Anda minjem barang saya, Anda jual, berharap harganya turun, udah itu Anda beli lagi di bawah, barang saya dibalikin. Kalau berhasil turun, Anda jual di 1.000, beli lagi di 800 dengan lot yang sama, kalau berhasil turun, artinya ada cuan Rp200. Terus saya dikasih fee. Saya dikasih fee karena saya minjemin saham ke Anda. Karena untuk jual Anda butuh saham kan, Anda minjem saham saya. Sekarang kalau ada podcaster, ada orang bilang asing jualan pakai short selling, itu tolol. Sorry. Itu kurang cerdas. Kenapa asing sahamnya banyak, ngapain minjem saham saya? Asing sahamnya jutaan lot, ngapain dia minjem? Ya dia jual aja. Kayak gitu. Dia jual aja kan, gak butuh short sell, asing sahamnya banyak ya tinggal dijual. Ngapain bayar sewa ke saya kalau dia punya saham kan? Jadi gak ada urusan sama short sell asing. Gak ada. Asing sahamnya banyak. Tiap hari kita lihat asing jualan puluhan ribu lot, ratusan ribu lot, saham mereka banyak, gak usah minjem. Kepemilikan asing di saham-saham Himbara mayoritas pasti 50% dari saham yang ada di market. Nggak butuh minjem. Asing sahamnya banyak. Clear ya? Nggak ada short sell asing. Tapi kalau Anda tanya, apakah mungkin asing jualan di atas, beli lagi di bawah? Mungkin. Itu yang saya harapkan selama beberapa bulan terakhir. Asing jualan di atas, beli lagi di bawah. Tapi bukan short sell, ini sell and buy. Kenapa dia bisa sell? Karena dia punya saham, dia nggak butuh short sell. Sekarang kita tinggal nunggu beli lagi di bawah. Masalahnya beli lagi di bawah. Ini masalahnya satu adalah pahlawan bursanya nggak mau cut loss. Kalau mau cut loss, selesai masalah. Bukan short sell, bukan karena asing punya saham. Tapi yes, kita semua berharap asing jual di atas, beli lagi di bawah. Karena kalau asing jual ya nggak berhenti turunnya. Udah terbukti. Seperti itu. Berarti nggak ada ya. Ini orang nggak paham kalau bilang ini short sell. Nggak paham. Kan asing punya banyak saham. Kayak gitu. Saya kalau mau jualan BMRI, saya harus short sell. Karena saya nggak punya sahamnya. Saya harus minjem dulu saham asing, saya short sell, nanti saya buy back di bawah. Kalau turun, kalau naik ya saya harus beli di atas untuk ngebalikin saham yang saya pinjam. Karena nggak punya. Kalau punya nggak butuh short sell. Oke, lanjut ya. Sorry tadi ini siapapun podcasternya, sorry nggak ada maksud untuk menghina karena mungkin konyol aja ngomong kayak gitu. Bursa asing rontok semua hari ini, bukan cuman IHSG, jelas ini turun karena perang dagang. Saya udah bahas nggak ada urusannya perang dagang, bursa Cina, bursa Amerika aja naik, kenapa Indonesia turun di tahun 2025 ini? Masa iya pahlawan bursa Indonesia bisa menghancurkan bursa Hong Kong, Singapura dan Jepang? Nggak mungkin. Yang menghancurkan bursa Hong Kong, Singapura, dan Jepang itu pahlawan bursa di negara masing-masing. Clear ya? Nggak ada urusan. Kayak gitu. Kalau Jumat pada turun, yes, Jumat pada turun, tapi kan IHSG bukan Jumat aja. Kayak gitu. Udah turun lama. Oke, clear ya? Nggak ada urusan. Ini pahlawan bursa di negaranya masing-masing ya. Clear.
Oke, lanjutan. Itu AMRT lokal kan antri di kiri, bid. Asing langsung hajar kiri, haki di bid dan tanpa antri di offer. Namanya asing panic selling dong, bukan retail panic buying. Masa antri dibilang panik? Asing langsung hajar kiri nggak dibilang panik gitu. Asing hajar kiri itu cara jualannya. Kalau ngomong Anda jual panik, artinya asing jual kapanpun. Asing jual tanpa mikir. Sama kayak lokal panic buying, udah sinting belinya. Udah nggak mikir. Asing jual secara strategis, ngeluarin berita bagus, sewa influencer dan lain-lain. Di masa fundamental lagi tumbuh, asing jualan. Jadi asing jual dengan strategis. Nggak ada istilah panik. Kalau lokal udah panik, dibuat rebound dulu dikit, biar semangat, guyur lebih banyak. Itu asing nggak ada tanda-tanda panik. Kayak gitu. Nggak ada. Anda bilang lokal ngantri artinya bukan panik buying. Anda lihat. Waktu BBM lagi panik buying, orang-orang Indonesia panik beli itu LPG yang melon itu, orang ngantri kan. Nggak ada urusannya panik buying sama ngantri. Justru karena pembelinya banyak banget harus ngantri. Itu namanya beradab. Orang beradab ngantri. Tapi dia panik buying. Orang ngantri. Panik buying beli tiket show, Coldplay, orang ngantri beli. Itu namanya panik buying. Nggak ada urusan. Yang intinya yang beli banyak namanya panic buying. Yang jual pelan-pelan dikit ya itu bukan panic selling namanya. Clear ya? Jadi yang panic buying itu lokal, bukan asing yang panic selling. Nggak ada tanda-tanda asing panic selling. Oke, lanjut. Nonton channel sebelah katanya investor asing sudah masuk banyak di BBRI. Kenapa harga sahamnya terus turun? Semoga sebelum dibilang kalau asing masuk, sebelumnya dibilang kalau asing masuk harga saham naik. Saya nggak tahu podcast sebelah itu, channel sebelah itu ngelihatnya dari mana. Intinya ini yang saya harus clearkan. Saya lihat di komen-komen banyak orang yang nggak ngerti. Mereka bilang karena IHSG turun menurut saya sih ini asingnya beli nih gitu. Intinya orang beranggap enggak karena IHSG turun bilang ini lokal pasti panik jualan. Nggak ada kayak gitu. Intinya data asing beli asing jual itu data, tidak bisa didebat. Jadi bukan perasaan ya. Jadi kalau saya bilang asing jualan, itu saya lihat dari data BEI. Kalau ada orang lain, podcaster, fundamentalis, teknikalis, bandarmologi yang bilang hari itu asing beli, berarti dia sesat. Karena saya lihatnya dari data BEI. Asing beli, asing jual, lokal beli, lokal jual itu data BEI. Di sisi lain, kalau BEI bilang asing jualan 300M, kalau saya bilang sebenarnya asing beli, berarti saya yang sesat. Karena saya ngomong based on perasaan. Enggak. Analisa bandarmologi selalu based on data dan based on fakta. Nggak ada based on perasaan. Menurut gue sih, karena fundamental bagus, asing beli itu feeling. Faktanya dilihat di data BEI, data foreign flow. Itu yang selalu kami tunjukkan, selalu kami bahas. Oke, lanjut. Kalau lokal nggak beli, ya tetap aja turun karena asing niatnya jual. Pertanyaannya, kalau lokal nggak beli, ngapain asing nurunin harga? Wong dia nggak bisa jualan. Ngapain dia turunin kalau lokal nggak beli? Iya kan? Buat apa? Ya dia berhenti aja beli. Kalau lu nggak beli, ya nggak apa-apa. Gua nggak jual, selesai. Kayak gitu. Jadi solusinya jangan ada yang nampung lah. Langsung ARB ntar. Ya ngapain asing ARB-in kalau dia nggak jualan? Emang cuan dia? Dia masih banyak loh saham mereka. Jadi enggak. Kalau lokal nggak beli, lokal semua sepakat nggak beli, IHSG nggak akan jatuh, nggak akan ARB. Kalau nggak ada yang beli ya, kalau ada yang beli bisa jatuh. Kalau nggak ada yang beli nggak akan jatuh. Jadi ngapain juga? Asing nggak gila. Dia nggak ada yang maksa dia jual dan toh dia nggak bisa jual kan. Anda lihat semua saham yang transaksinya nol, ada ratusan saham di bursa, setiap kali transaksinya nol, nggak ada yang beli, nggak ada yang jual. Harganya nggak kemana-mana, nggak ada yang ARB. Clear ya? Jadi banyak yang miss data-data basic gini aja. Langsung aja bang, jangan banyak cincong. Coba jawab kapan IHSG bakal naik lagi. Nggak usah banyak teori, nggak ada bukti. Semua yang saya katakan, semua fakta, semua based on bukti. IHSG turun seperti sekarang juga, semuanya based on bukti. Kalau Anda nanya kapan IHSG bakal naik lagi, saya tanya balik. Kapan Anda akan cut loss? Kapan ratusan ribu investor di saham BBNI cut loss? Pada saat itu akan naik. Kayak gitu kan, sesimpel itu. Gimana saya nebak yang cut loss Anda misalnya?
Bapak ini, misal Bapak atau Ibu ini. Gimana saya nebak Anda? Kalau semua sepakat cut loss pada saat itu akan naik. Jadi apa yang saya lakukan? Saya cuma nunggu. Saya udah gila nunggu. Udah buat podcast, udah naik gunung, udah kapan? Nggak balik-balik tuh. Nggak berhenti dibeli ya. Saya cuma bisa nunggu. Oke, lanjut. Persepsi publik adalah fundamental baru. Gimana pendapatnya? Tanda tangan siapa gitu? Nggak ada urusan. Persepsi publik fundamental baru nggak ngerti juga sih. Yang pasti publik mengatakan misalnya saham BBHI fundamentalnya bagus, bukan berarti harga sahamnya naik. Kalau benernya jualan sama aja. Kalau publik menganggap BBHI fundamentalnya solid, publik beli, bandarnya jual ya hancur juga. Seperti nggak ada urusan persepsi publik. Persepsi bandar adalah fundamental baru, ngerti? Kalau artinya fundamental adalah nilai saham tersebut. Oke, clear ya? Lanjut, beberapa analis udah mulai prediksi IHSG akan crash. Gimana menurut Creative Trader? Oke, ini saya kasih simpel, ini udah di akhir, udah sejam lebih ya saya buat video. Oke, jadi ini ciri-ciri market crash. Saya bilang, bakar lahan sama market crash itu seringkali dianggap mirip. Cuman, kembali lagi, saya nggak mengatakan IHSG crash sekarang, IHSG turun karena asing lagi panen. Jadi ciri-ciri market crash adalah kejatuhan lebih dari 20% dalam waktu singkat. Mungkin kalau 1-2 minggu ke depan IHSG terus jatuh, turun lebih 20%, itu secara koreksi bisa dianggap market crash, betul. Tapi di Bursa Indonesia cuma ada 2 kemungkinan dalam sejarah market crash. Pertama adalah market crash karena global, 2008, 2020 itu market crash seluruh dunia crash. Sekarang dunia baik-baik aja, cuma Indonesia yang hancur. Atau market crash regional 98. Satu ASEAN marketnya crash. Itu market crash sejarah IHSG. Sekarang dunia baik-baik aja, Indonesia kacau. Berarti bukan market crash. IHSG sering jatuh tiba-tiba sering, cuma semuanya disebabkan karena asing jualan, lokal panic buying. Semuanya seperti itu dalam sejarah. Jadi nggak ada urusan market crash. Dan ciri-ciri market crash adalah, Anda ciri-cirinya nih, kalau ini muncul, ini waktu yang, kan orang bilang, ini kalau market crash waktunya masuk. Oke, saya setuju banget. Tapi lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri market crash salah satunya adalah, indeks bisa turun tajam meskipun pahlawan bursa nggak panik buying. Di waktu tahun 2020 lalu, ketika indeks hancur, pahlawan bursa nggak panik buying. Malah stres. Lagi sembunyi. Pahlawan bursa nggak panik buying ketika indeks hancur di tahun 2020, nggak panik buying. Itu ciri-cirinya. Indeks turun tajam, pahlawan bursa nggak panik buying. Kalau sekarang setiap hari ketika indeks turun tajam, pahlawan bursa panik buying, itu bukan crash, itu panen raya namanya. Jadi one day kalau Anda mau memanfaatkan, nunggu momentum, tunggu dong. Kalau IHSG turun, kayak gitu. Turun 3,5% kayak kemarin hari Jumat. Tiba-tiba ketika udah boleh buka mata, Anda lihat investor lokal cuma beli 50M. Itu ciri-ciri market crash. Artinya bursanya hancur, tapi pahlawan bursa nggak nyangkut. Atau yang nyangkut cuma sedikit. Kalau indeksnya turun 2%, pahlawan bursanya turun 1,5 triliun, itu namanya panen raya. Bukan crash, bukan bakar lahan. Saya setuju, kalau crash waktunya masuk, saya pun menunggu nih. Setiap IHSG hancur, saya nunggu sore-sore, please, jangan banyak, jangan panik buying. Beli 3 triliun, ya udah, nunggu besok. Lanjut lagi gitu. Jadi seperti itu ya, clear ya, itu ciri-ciri market crash. Kalau Anda mau nunggu market crash, silahkan. Kalau ada yang punya cash, yang kayak saya udah nunggu masuk, udah gatal, silahkan. Tapi ada harus ciri-ciri market crash, bukan hanya harga turun. Saya skip dulu aja, udah habis. Terus apa ya? Terus what next buat bursa kita? Jadi menurut saya simpel, saya sudah jelaskan satu-satunya syarat buat saham fundamental bisa naik adalah lokal jualan. Satu-satunya syarat, tidak ada syarat lain. Dan perlu diketahui juga, saya udah puluhan kali bilang, nggak harus semua lokal jualan. Kalau Anda nyangkut, Anda nggak harus nyangkut. Nggak harus cut loss. Kalau di sini yang nonton video ini ada 20.000, harapan saya kalau Anda nyangkut, Anda nggak usah cut loss. Tapi harapan kita semua yang nonton ini, ada ratusan ribu investor lokal di luar sana, pahlawan bursa di luar sana, yang nggak nonton video ini yang cut loss. Kayak gitu. Karena 20.000 nggak cut loss, kalau 100.000 lain cut loss kan tetap naik IHSG. Tetap naik saham fundamental kan. Jadi itu. Jadi pahlawan bursa, asing beli,
sebagian dari pahlawan bursa cut loss, itulah syarat kenaikan IHSG. Jadi kapan IHSG naik? Ketika itu terjadi, ya nextnya itu. Di mana ya harapan saya sebagus mungkin, secepat mungkin kalau bisa di IHSG 6.200. Kalau nunggu 5 bulan lagi, bisa-bisa di 5.200 IHSG baru lokal-lokal cut loss. Kayak gitu. Jadi tentunya saya nggak pengen para investor retail cut loss di harga yang terlalu rendah, saya juga nggak pengen, kasihan. Tapi ya itu ya namanya ini kan, untuk hiu jadi gede, jadi besar ya harus makan ikan-ikan kecil. Itu ini aja gitu. Itu hukum alam aja. Terus apa strategi saya? Strategi kita di sini nih yang nonton podcast adalah kita kapan masuknya? Jadi ketika para pahlawan bursa mulai cut loss, ketika asing mulai beli cut lossan pahlawan bursa di luar sana yang nggak nonton podcast, kita ikut beli. Jadi kita bukan bagian yang hold, apalagi kita kalau udah punya pun kita ikut beli ketika asing masuk. Cuma asing masuk hanya bisa terjadi kalau ininya cut loss. Kayak gitu. Kalau yang beli lebih banyak dari yang cut loss, berarti belum waktunya kita masuk. Seperti itu. Oke, terakhir IHSG ya udah divaluasi termurahnya 10 tahun terakhir. Saya nggak tahu itu versi siapa, let's say lah itu benar. Sebagai trader pengalaman, masih kurang sehat. Sebagai trader pengalaman, gimana strategi Bang Arga untuk dana 1 miliar yang baru akan dicairkan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan? Wah, konteksnya dana dipakai saham blue chip, bukan saham non fundamental. Simpel sih. Ya udah saya bilang, saya nunggu asing masuk. Saya nunggu. Kalau saya beli saham fundamental, saya nunggu udah berbulan-bulan. Saya bahkan sempat masuk jujur di salah satu saham fundamental awal bulan Februari lalu, karena pada saat itu lokalnya mulai cut loss. Harga mulai naik, saya mulai masuk. Terus tiba-tiba lokalnya buyback lagi. Lokalnya buyback, malah buyback jauh lebih banyak, hancur sahamnya. Kepaksa cut loss saya. Anda bilang saya nggak mau cut loss, saya cut loss kok. Saya waktu itu masuk di saham fundamental itu, saya nggak bisa ngomong sahamnya, di 4.100 kalau nggak salah, akhirnya saya cut loss. Kayak gitu. Kenapa? Karena intinya saya ngikutin asing. Ketika asing masuk, saya masuk. Tapi karena pahlawan bursa masuk lagi, saya asing jual ya, saya harus ikut jual. Simple. Saya nunggu lagi nih. Sekarang kalau saya beli lagi udah dalam tanda kutip saya udah dapat lot lebih banyak, cuma saya belum mau. Kenapa? Karena pahlawan bursa masih cut loss. Masih panic buying. Itu aja yang saya tunggu. Saya masuk sekarang belum berani. Punya uang 1 miliar pun belum berani sekarang. Karena ini yang saya share juga terakhir di weekend kemarin di Instagram, bahwa ingat kata-kata Warren Buffett. Para fundamentalis suka sama Warren Buffett, cuma nggak dengar apa yang beliau katakan. Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy. Anda harus takut ketika orang lain lagi tamak. Be fearful when others are greedy. Ingat terus itu. Itu hukum keberhasilan bursa saham. Kayak gitu. Sekarang others, pahlawan bursa lagi apa? Lagi greedy. Bisa bolong 2 triliun, 2,5 triliun, pahlawan bursa lagi greedy. Jadi kita harus fearful. Jadi ingat, kepanikan di bursa saham itu bukan terjadi ketika harga sahamnya jatuh. Bukan. Harga saham jatuh, kalau orang lagi greedy itu namanya panen raya. Bukan panik. Jadi hanya karena IHSG turun 3% bukan berarti market lagi panik. Orang lagi panik, enggak, orang lagi ngeborong. Kenyataannya itu. Be fearful when others are greedy. Ingat kata Warren Buffett. Kalau semua orang beli saham, ya sejak kapan orang panik ngeborong saham? Kalau orang panik itu ngapain? Mayoritas orang panik adalah orang cut loss. Itu ciri-ciri panik kan? Karena orang ketakutan. Warren Buffett bilang, be greedy when others are fearful. Ketika orang ketakutan, cut loss, stres, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berani beli, itu waktunya beli. Itu fakta. Warren Buffett lagi ngomong bandar itu. Karena beliau udah bisa dikatakan bandar, lagi ngomongin bandar.
Hanya karena Anda takut, bukan berarti market lagi takut. Anda nyangkut takut, bukan berarti ini. Ketika mayoritas orang takut, itu waktunya beli. Itu momentum yang kita tunggu. Yang saya tunggu sampai sekarang belum datang-datang. Harapan saya mudah-mudahan Senin ini datang. Di bulan Maret ini datang. Orang-orang mulai fearful. Jadi saya bisa greedy. Kita semua bisa greedy kalau orang mulai fearful. Retail mulai cut loss. Ratusan ribu retail cut loss, berarti ketakutan kan karena cut loss dia, berarti kita masuk. Kalau ratusan ribu orang beli saham, berarti itu bukan fearful, namanya itu greedy. Kita harus takut. Sesimpel itu kok. Jadi momentum yang saya tunggu buat trading adalah aksi panic selling paluan bursa. Itu momentum yang saya tunggu-tunggu. Yang saya tunggu juga influencer berhenti mempromosikan saham kepada paluan bursa dan merubah jadi menebar fear. Jadi tadi ada yang bilang, katanya beberapa YouTuber mulai bilang market akan crash. That's a good sign. Mudah-mudahan bisa semakin banyak orang-orang yang nyuruh beli fundamental bagus. Mudah-mudahan kedepannya dia mulai menyarankan pengikutnya untuk cut loss. Karena pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya yang cut loss banyak, harga saham bakal naik. Kayak gitu. Asing kembali masuk tentunya, dan saya belajar untuk sekarang lebih aktif. Pelajaran dari saham yang saya beli kemarin di awal atau pertengahan Februari kemarin, masuk udah saya beli lanjut naik, cuma saya pikir lokal bakal cut loss terus nih, udah stres banget cut loss terus, ternyata cut lossnya sebentar, udah itu buyback, ya hancur lagi. Jadi saya pun akan kedepannya kalau dikasih dana 1M, saya akan lebih aktif. Ciri-ciri lokal greedy lagi, paluan bursa greedy lagi, ya saya jual lagi. Mau nggak mau saya ngikutin asing kok. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu strategi saya, itu pandangan saya tentang kondisi market terkini. Mudah-mudahan membantu Anda. Jadi yes, memang kondisi nggak lagi baik. Kejatuhan IHSG, cuma saya harap saya sudah memberikan memasuki bulan Maret ini memberikan pandangan gambaran strategi saya, strategi yang bisa Anda lakukan di sini, dan momentum apa yang kita tunggu sekarang. Seperti itu. Jadi tujuan kita tentunya sama, supaya kita mendapatkan keuntungan terlepas dari kondisi market yang bergejolak dan aksi panic selling, panic buying yang masih terus terjadi. Oke, sampai sini aja. See you next time. Kalau yang punya komentar, pertanyaan silahkan tulis di bawah. Selamat menunaikan ibadah puasa. See you next time.